Biasanya video beda supaya kalau misalnya jadi diupload di YouTube tuh bukan jadi timer dilihat Iya, kasih upload dulu videonya supaya kayak ada dilihat-lihat gitu. Apa kan lale? Kita tunggu Kak Farid join atau bagaimana ini Kak? Tidak, mulai Mi. Kan Farid nggak debat. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, praktik in vitro fertility atau yang biasa lazim disebut sebagai praktik bayi tabung merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi yang begitu besar pada status quo. Dewan Juri yang terhormat, kemajuan teknologi ini merupakan salah satu hal yang menjadi harapan bagi orang-orang atau orang tua yang kemudian ingin memiliki anak namun tidak memiliki kapabilitas tersebut secara biologis. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, ketika berbicara sebagai sebuah klinik fertilitas, sudah selayaknya bagi kami untuk kemudian menghentikan segala proses penanaman embrio yang diketahui akan memiliki tendensi lahirnya bayi yang memiliki disabilitas pada praktik ini. Namun daripada itu Dewan Juri yang terhormat, apa sebenarnya yang akan menjadi landasan kami dalam perdebatan hari ini sebagai tim afirmasi? Pertama, kami percaya bahwa ada justifikasi yang menekankan bahwa moralitas kemudian tidak akan dilanggar pada proposal kami. Yang kedua, bagaimana sebenarnya kepentingan dan tanggung jawab klinik fertilitas akan terlindungi pada proposal kami. Dan yang selanjutnya mengenai bagaimana sebenarnya orang tua atau pihak yang begitu penting statusnya untuk dilindungi pada proposal ini akan jauh lebih dilindungi pada proposal kami. Namun sebelum itu Dewan Juri yang terhormat, sebagai pembicara pertama izinkan saya untuk membawakan bagaimana sebenarnya mekanisme yang akan kami bawakan pada proposal ini. Kami sebagai tim afirmasi kami telah memasang mekanisme, yaitu kami ketika kita melakukan praktik in vitro fertility, maka klinik-klinik fertilitas harus melakukan kontrol yang optimal terhadap embrio-embrio yang dihasilkan. Embrio yang terindikasi memiliki kemungkinan untuk memiliki disabilitas akan tidak diberlanjutkan dalam prosedur selanjutnya, yaitu prosedur penanaman pada janin ibu itu sendiri ataupun kepada donor. Namun apa sebenarnya disabilitas yang kami pasang pada perdebatan ini? Kami percaya bahwa disabilitas yang harus diperdebatkan pada perdebatan ini ialah kondisi-kondisi kecacatan fisik pada organ-organ vital bayi tersebut, seperti misalnya kebutaan atau misalnya alat gerak yang tidak dapat berfungsi secara baik dan lengkap, ataupun lemahnya kondisi organ-organ vital seperti misalnya otak, hati maupun jantung dari bayi itu tersebut. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk memasuki argumentasi yang pertama, yaitu bagaimana sebenarnya moralitas, secara prinsipal moralitas tidak akan dilanggar pada proposal ini. Interupsi. Tidak, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, pada prinsipnya tim oposisi kemudian mungkin akan membawakan argumentasi bahwa tidak seharusnya sebuah embrio dibatasi kesempatannya untuk lahir di dunia ini. Namun kami percaya Dewan Juri yang terhormat bahwa pada prinsipnya embrio masih merupakan sebuah produk atau hasil dari pertemuan sperma dan sel telur yang belum memiliki jiwa atau kehidupan, belum memiliki esensi kehidupan. Kami mendefinisikan kehidupan sebagai
kami mendefinisikan kehidupan akan dimiliki oleh sebuah makhluk ketika makhluk tersebut sudah memiliki hak atau kewajiban dan juga memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak. Hal ini tidak dimiliki oleh embrio Dewan Juri yang terhormat. Maka kami percaya bahwa sebenarnya perdebatan mengenai moralitas tidak seharusnya lagi diperdebatkan pada mosi kali ini. Perdebatan-perdebatan misalnya seperti bagaimana praktik aborsi masih begitu kontroversial pada status quo Dewan Juri yang terhormat, begitu kerat relevansinya terkait perdebatan ini Dewan Juri yang terhormat. Apakah sebenarnya janin-janin yang telah dikandung oleh ibu sudah memiliki nyawa atau tidak? Belum, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami sekali lagi percaya bahwa moralitas tidak akan dilanggar. Silahkan. Siapa aktor yang akan dilindungi oleh tim pemerintah? Klinik, orang tua, atau calon anak? Kami percaya bahwa proposal yang akan kami bawakan akan melindungi ketiga stakeholder ini, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, izinkan saya untuk memasuki argumentasi yang pertama mengenai bagaimana kepentingan klinik fertilitas yang ada pada perdebatan ini. Kami percaya bahwa klinik fertilitas merupakan sebuah penyedia, pada dasarnya merupakan sebuah penyedia jasa yang memiliki yang menyediakan atau memberikan produk yang seharusnya memberikan produk-produk terbaik atau jasa-jasa terbaik pada para konsumernya. Siapakah konsumer yang mereka miliki? Mereka adalah orang-orang atau pasangan-pasangan yang belum memiliki kemampuan secara biologis untuk memproduksi bayi dan sebagainya macamnya. Maka dari itu kami percaya bahwa seharusnya klinik fertilitas kemudian memiliki kontrol, seharusnya mengoptimalkan kontrol dan data atau maupun informasi yang mereka miliki untuk menghasilkan produk-produk yang jauh lebih optimal, Dewan Juri yang terhormat. Namun daripada itu, bagaimana sebenarnya tanggung jawab klinik fertilitas pada status quo? Kami percaya bahwa klinik fertilitas memiliki tanggung jawab untuk memastikan kontrol kualitas yang baik, karena kembali lagi mereka merupakan pada dasarnya mereka merupakan sebuah penyedia jasa. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, ketika misalnya klinik fertilitas memiliki informasi-informasi dan memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya terlahirnya janin yang memiliki disabilitas, maka hal ini merupakan bentuk manifestasi tanggung jawab yang begitu baik untuk datang dari sebuah klinik fertilitas. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami juga percaya bahwa ada dua skenario yang dapat terjadi pada perdebatan ini. Misalnya, skenario pertama yaitu misalnya ketika sperma atau ovum tersebut datang dari orang tua biologis itu, maka kami percaya bahwa seharusnya mereka jika terindikasi memiliki sperma atau ovum yang tidak baik, maka seharusnya mereka disarankan untuk melalui pengobatan atau penanganan tertentu terlebih dahulu sebelum melakukan praktik bayi tabung ini. Dan yang skenario kedua, misalnya kalau sperma atau ovum ini datang dari donor, maka donor-donor tersebut seharusnya diperhatikan kembali lagi oleh klinik fertilitas tersebut untuk tetap meyakinkan, untuk tetap memastikan bahwa ada keberlanjutan dan pencegahan yang bisa datang dari klinik fertilitas tersebut, karena kembali lagi mereka seharusnya berpraktik pada bisnis. Dewan Juri yang terhormat. Lalu argumentasi argumentasi kedua, bagaimana sebenarnya orang tua merupakan aktor yang begitu perlu dilindungi pada perdebatan ini. Perlu dipahami Dewan Juri yang terhormat bahwa orang-orang yang melakukan praktik ini adalah mereka yang telah mengharapkan untuk memiliki anak dalam waktu yang begitu lama, Dewan Juri yang terhormat. Ketika mereka telah mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk melakukan proses atau praktik IVF ini, Dewan Juri yang terhormat, mereka telah mengeluarkan biaya yang sangat tinggi, biaya 40 juta hingga ratusan juta dengan biaya tidak terhitung dengan biaya-biaya pengobatan dan perawatannya telah mereka keluarkan untuk hal ini, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, ketika misalnya klinik fertilitas melakukan praktik ini, maka mereka akan menaruh resiko yang begitu besar terhadap orang tua tersebut. Ibu yang mengandung dapat mendapatkan resiko untuk mengalami komplikasi dan lain sebagainya, dan terlebih dari itu mereka juga akan menanggung biaya yang begitu besar dalam membesarkan anak ini, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, sebagai tim pembicara pertama dari tim afirmasi, kami sangat bangga untuk mengajukan mosi ini. Terima kasih. Ya, selanjutnya 3, 2, 1. Pertama, sebagai tim oposisi, kami meyakini bahwa kelahiran sebuah embrio dapat dibatasi, tapi satu,
Keputusan tersebut harus diambil oleh ibu yang akan mengandung. Kami tidak akan mengganggu otonomi dari orang tua, dari calon bayi. Tapi yang kedua, kami menegaskan bahwa sebagai klinik atau pihak ketiga, kami tidak ingin mempromosikan penghentian kehidupan bagi embrio ataupun bentuk aborsi lainnya. Dewan juri yang terhormat, semua respon terhadap tim pemerintah akan digabung dalam argumentasi dari tim oposisi. Pertama, konteks kami meyakini bahwa fertilisasi in vitro merupakan sebuah proses penggabungan sperma dan sel telur di luar rahim. Oleh karena itu, debat ini harus berjalan pada proses di mana fertilisasi in vitro sudah dilakukan dan embrio belum dimasukkan ke dalam rahim calon ibu. Dewan juri yang terhormat, melihat status quo atau kondisi saat ini, kami menyatakan bahwa fertilisasi in vitro belum umum dilakukan, meskipun pada dasarnya proses ini merupakan prosedur yang sangat aman. Kami meyakini bahwa fertilisasi in vitro dapat menjadi satu proses yang ideal bagi para orang tua yang menginginkan sebuah proses kehamilan yang aman dan minim resiko. Kami yakin dan percaya bahwa proposal dari tim pemerintah akan menyebabkan satu, menambahnya jumlah keengganan dari calon orang tua untuk mengikuti prosedur yang aman ini. Tapi yang kedua, kami juga melihat bahwa sejak fertilisasi in vitro merupakan jalan terakhir bagi pasangan untuk memiliki keturunan dan memberikan harapan bahwa mereka dapat menghasilkan keturunan, proposal dari tim pemerintah akan mengubur jauh harapan dari calon orang tua untuk memiliki keturunan. Dua poin yang akan saya jelaskan dalam rangkaian argumentasi saya. Pertama, kami akan menjelaskan bahwa keputusan untuk mengakhiri hidup dari embrio calon bayi harus berada di tangan orang tua. Dan kedua, kami akan menjelaskan bahwa sebagai klinik kesehatan, kita memiliki beban moral untuk melanjutkan proses ini. Masuk ke rangkaian argumentasi yang pertama. Mengapa keputusan terhadap untuk mengakhiri embrio bayi harus berada di tangan orang tua? Poin A, karena kami meyakini bahwa hal tersebut berada pada ruang lingkup otonomi kedua pasangan. Mengapa seperti itu? Pertama, kita tahu bahwa pasangan ini telah mengeluarkan uang yang sangat banyak, bahkan untuk mengeluarkan sel telur dan mempertemukannya dengan sperma di luar rahim. Tapi yang kedua, proses ini menggunakan sepenuhnya bagian dari tubuh kedua pasangan. Ini menggunakan sperma dari si bapak, ini menggunakan sel telur dari ibu. Karena material serta bahan yang digunakan sepenuhnya bersumber dari mereka, uang mereka dan juga badan mereka sendiri, maka mereka memiliki otonomi untuk memutuskan yang mana yang terbaik. Oleh karena itu, kami meyakini bahwa jika pun pasangan ingin menghentikan proses fertilisasi in vitro, itu harus berada di tangan pasangan, bukan berada pada klinik. Poin B, kami yakin dan percaya, sekalipun misalnya anak atau embrio bayi ini kemudian terlahir sebagai anak yang difabel atau terlahir sebagai anak dengan disabilitas, kami yakin dan percaya bahwa keputusan dari orang tua untuk merawat anak tersebut merupakan satu keputusan jangka panjang. Sekalipun misalnya anaknya terlahir difabel, kami tidak melihat satu problem atau masalah yang besar di sana. Mengapa? Pertama, akan ada support system, akan ada keluarga yang mendukung, teman yang mendukung, akan ada relasi yang mendukung orang tua ini. Kita sudah menemukan berbagai banyak program pemerintah atau sekolah atau pendidikan yang inklusif bagi kelompok difabel dan juga terjangkau secara ekonomi. Tapi yang kedua, kami meyakini bahwa, patut untuk dicatat Dewan Juri yang terhormat, ekspektasi orang terhadap orang tua, ekspektasi orang lain atau masyarakat terhadap orang tua yang memiliki anak difabel tidaklah sebesar ekspektasi mereka terhadap orang tua yang memiliki anak dengan kondisi atau fitur tubuh yang lengkap dan tanpa kecacatan sedikit pun. Itu berarti bahwa orang tua, ketika pun misalnya anaknya terlahir sebagai seorang difabel, mereka tidak akan mendapatkan beban moral yang begitu besar. Mereka tidak akan mendapatkan tekanan yang begitu besar, seperti yang mungkin diargumentasikan oleh tim pemerintah. Pindah ke argumen yang kedua, mengapa kita sebagai klinik memiliki beban moral untuk melanjutkan proses ini? Kami meyakini bahwa mengakhiri hidup embrio difabel berarti kita akan turut memberikan naratif bahwa hak hidup atau nilai dari anak yang difabel lebih rendah dibandingkan anak yang memiliki fitur tubuh yang lengkap. Sebagai klinik kesehatan, kita tentu memiliki kode etik dan tidak ingin mempromosikan narasi semacam ini, Dewan Juri yang terhormat.
Tapi yang kedua, mari kita bermain pada skenario terburuk. Bagaimana jika anak ini tetap terlahir sebagai anak yang difabel? Satu, ini hanya sebuah probabilitas. Masih ada probabilitas lainnya di mana ada kemungkinan bahwa anak ini akan terlahir sebagai anak dengan fitur tubuh yang lengkap, tidak buta misalnya, tidak menderita keterbelakangan mental atau jenis difabel yang lainnya. Tapi yang kedua, jikapun kita sebagai klinik akan tetap melanjutkan proses ini dan membiarkan anak tetap hidup, kita sebagai klinik akan memberikan reparasi kepada orang tua jika anak tersebut terlahir difabel. Apa yang kita maksud dengan reparasi? Kita akan tetap mengedukasi orang tua tentang bagaimana mereka harus merawat anaknya dengan baik. Kita akan memberikan edukasi kepada orang tua tentang apa saja program yang mereka bisa berikan kepada anaknya, apa saja jenis program yang diberikan oleh pemerintah misalnya, untuk membantu anak-anak yang terlahir difabel. Kami yakin dan percaya kondisi sekarang sudah sangat produktif. Tapi mari kita bermain pada skenario yang lebih buruk. Bagaimana jika kemudian anak ini terlahir sebagai difabel dan kualitas hidupnya pun lebih buruk? Kami merasa, satu, kondisi sekarang sudah lebih progresif. Masyarakat sudah lebih bisa menerima anak-anak yang difabel. Sudah begitu banyak program yang dibuat untuk menunjukkan inklusivitas dari masyarakat pada umumnya terhadap anak-anak yang difabel. Misalnya program olahraga atau program minat dan bakat atau berbagai program yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan terkait khusus kepada anak-anak yang difabel menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai progresif di dalam menerima anak-anak yang difabel. Tapi sekalipun mereka terlahir difabel dan tidak bisa mengakses semua fasilitas ini, kami percaya itu tetap tidak apa-apa. Mengapa? Karena paling tidak pada sisi kami masih memberikan kesempatan bagi si anak cacat ini untuk merasakan kesenangan hidup berupa kasih sayang dari orang tua. Hal ini tidak dapat diberikan oleh tim pemerintah. Mereka akan memutuskan bahwa anak tersebut tidak layak hidup tanpa pernah memberikan anak tersebut kesempatan untuk merasakan paling tidak kasih sayang orang tua. Oleh karena itu, dukung tim oposisi. Terima kasih. Oke. Jangan lupa POI, guys. Ya, selanjutnya Iksan. Apa saya bisa didengar? Ya. Halo? Ya. Oke. Saya akan memulai pidato saya. Oke. Dalam 5, 4, 3, 2, 1. Satu respon independen terhadap tim oposisi terhadap argumentasi mereka yang mengatakan bahwa bukan kewajiban dan tanggung jawab dari klinik tersebut untuk melakukan keputusan ini. Dewan juri yang terhormat, kami percaya bahwa klinik merupakan lembaga profesional yang menawarkan jasa mereka untuk customer Dewan juri yang terhormat. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memilih bahan-bahan yang baik, memilih cara untuk proses pengolahan bahan-bahan tersebut sehingga bahan tersebut mampu menghasilkan produk atau anak ini menjadi anak yang normal dan sehat Dewan juri yang terhormat. Kami merasa bahwa orang tua di sini bertindak sebagai kostumer yang sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengambil jasa ini. Hal ini sudah menjadi bagian dari penawaran klinik ini. Mereka menjanjikan bahwa klinik mereka adalah klinik yang sangatlah profesional dan mampu untuk menawarkan produk-produk yang baik Dewan juri yang terhormat. Maka saya merasa bahwa klinik ini memiliki kemampuan dan memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan tersebut untuk menjamin bahwa produk-produk yang mereka hasilkan berkualitas. Dua argumentasi akan saya bawa pada perdebatan kali ini. Pertama, mengapa hal ini akan mencegah si anak untuk memiliki hidup yang menderita, dan yang kedua, mengapa hal ini akan mencegah negara untuk mendapatkan beban-beban lainnya. Saya tidak menerima interupsi. Pertama, mengapa hal ini akan mencegah si anak untuk memiliki hidup yang menderita? Kami merasa bahwa dalam fase pembuahan ini, si anak belumlah menjadi manusia, kan? Belum menjadi manusia seutuhnya. Sang anak ini masih merupakan gabungan bahan-bahan kimia, fruktosa, zat besi, dan asam akrobat, dan lain-lainnya. Kami merasa bahwa status dari embrio ini masihlah sama dan tidak lebih dari batu dan tanah Dewan juri yang terhormat.
Dan alasan kita memakan hewan-hewan seperti ayam misalnya dan lain-lainnya, karena mereka belum memiliki identitas diri tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Maka kami merasa bahwa karena zigot ini belum memiliki pengetahuan atas identitas dirinya dan belum mampu berpikir, maka merupakan sebuah hal yang sah bagi kita untuk mengakhiri proses perbentukan manusia dari zat-zat ini, Dewan Juri yang terhormat. Dan apabila tim oposisi mengatakan bahwa kita akan mencegah mereka dari kesenangan hidup, kami merasa bahwa kesenangan hidup hanyalah sensasi yang datang dari manusia karena mereka sudah merasakan berbagai berbagai bentuk keresahan dalam hidup ini, sehingga kesenangan hidup itu hanyalah sensasi yang semu, Dewan Juri yang terhormat. Kami merasa bahwa mencegahnya lahir adalah hal yang valid. Kita melihat di status quo ini banyak sekali anak atau orang yang tidak pro-fertilitas. Mengapa? Karena hidup mereka dipenuhi oleh penderitaan ekonomi dan lain sebagainya, Dewan Juri yang terhormat. Kita tidak pernah memilih untuk dilahirkan dalam hidup ini. Orang tua kita lah yang memilih untuk melahirkan kita, Dewan Juri yang terhormat. Namun kita dipaksa untuk bertahan hidup, karena kematian itu adalah dosa. Karena apabila kita meninggal, maka dari bunuh diri, maka kita akan masuk neraka misalnya. Sehingga kehidupan adalah penjara bagi manusia-manusia ini, Dewan Juri yang terhormat. Terlebih lagi apabila kita dilahirkan, kita akan dituntut dari orang tua kita untuk menjadi penerus keluarga atau tulang punggung keluarga. Hal inilah yang sangat-sangat berat bagi masyarakat yang ada di zaman sekarang ini. Ini adalah permasalahan yang ada pada orang normal, Dewan Juri yang terhormat. Permasalahan untuk orang-orang disabilitas hidup 100 kali lebih berat dari hal ini, Dewan Juri yang terhormat. Mereka tidak dapat berjalan dan bermain bersama anak-anak yang lain. Mereka tidak dapat melihat indahnya dunia dan warna-warna yang cerah dan merasa iri dengan orang lain. Bagaimana sensasi melihat indahnya dunia ini? Mereka mengalami bullying karena si anak berbeda dari orang-orang lainnya. Hal ini menciptakan trauma dari anak-anak ini dan merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berguna, Dewan Juri yang terhormat. Mereka merasakan rasa sakit atau penyakit-penyakit bawaan dari disabilitas mereka karena seringkali disabilitas ini diikuti oleh penyakit-penyakit bawaan tertentu. Seringkali mereka tersiksa akan rasa sakit ini, Dewan Juri yang terhormat. Hasilnya, mereka mati lebih cepat dari anak-anak normal lainnya, Dewan Juri yang terhormat. Maka kami merasa bahwa kehidupan anak ini akan sangatlah menderita apabila mereka lahir. Dan saya rasa orang tua mereka sendiri juga akan setuju apabila kita mencegah anak ini untuk lahir dari kehidupan yang sangatlah buruk, Dewan Juri yang terhormat. Kalaupun mereka tumbuh dewasa, mereka tidak dapat bekerja. Mereka adalah beban bagi orang tua mereka dan mereka merasa menjadi sampah, Dewan Juri yang terhormat. Mereka merasa bahwa mereka tidak bisa menjalankan aktivitas-aktivitas lain yang dialami oleh orang-orang normal. Maka kami merasa bahwa bagaimanapun itu kehidupan mereka akan mendapatkan berbagai macam permasalahan tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Dan kami ingin mencegah mereka hidup dari kehidupan yang sangatlah menyiksa. Namun apabila tim oposisi mengatakan bahwa di kehidupan mereka nanti mereka bisa bahagia dan mereka bisa berguna. Pertama, kita tidak bisa memprediksi masa depan. Perdebatan ini akan tidak adil apabila kita memprediksi masa depan tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Karena masa depan sangatlah tidak adil, tidak bisa ditebak oleh Dewan Juri yang terhormat. Dan kalaupun mereka sukses, saya rasa kasus-kasus tersebut sangatlah minim dan hanya ada beberapa kasus, Dewan Juri yang terhormat. Maka kita tidak bisa membeli argumentasi tersebut. Argumentasi kedua, mengapa hal ini akan menciptakan beban bagi negara? Kita melihat bahwa negara memiliki insentif untuk memiliki tenaga kerja dan orang-orang yang produktif. Mengapa? Karena untuk hidup saja, kita sudah menimbulkan berbagai macam permasalahan. Dari kehidupan kita, setiap keputusan yang kita buat menciptakan kerugian-kerugian tertentu. Kerugian apa itu? Jejak karbon dari kehidupan, dari keputusan, dari barang-barang yang kita beli, Dewan Juri yang terhormat. Semakin kita membeli barang-barang tersebut, kita akan berkontribusi pada semakin tercemarnya lingkungan, Dewan Juri yang terhormat, dan akan menciptakan kerusakan-kerusakan atau biaya tertentu. Itulah alasan kita membayar pajak, agar kita membayar kerusakan-kerusakan itu, agar reparasi kerusakan-kerusakan itu dapat terjadi, Dewan Juri yang terhormat. Inilah alasan mengapa kebutuhan harus sejalan dengan kontribusi. Pengeluaran kita harus sejalan dengan kontribusi kita, Dewan Juri yang terhormat. Permasalahan dari konteks ini adalah orang disabilitas ini memiliki kebutuhan yang jauh lebih banyak daripada orang normal dan kontribusinya sangatlah sedikit dalam perekonomian. Hasilnya, orang lainlah yang harus membayar kontribusi tersebut, seperti dukungan seperti infrastruktur, bantuan biaya pendidikan dan lain-lain, serta subsidi lainnya atau program-program yang disebutkan oleh tim oposisi. Maka, hal ini juga langsung merespon argumentasi mereka bahwa orang tua lah yang memiliki persetujuan tersebut. Saya merasa bahwa keputusan dan konsen dari orang tua ini tidaklah valid, Dewan Juri yang terhormat, karena masyarakat luaslah yang akan membayar seluruh
fasilitas tersebut melalui pajak-pajak mereka, maka mereka harus menjamin bagaimana masyarakat akan setuju akan lahirnya anak ini Dewan Juri yang terhormat. Namun yang kedua, mereka tidak menjelaskan mengapa orang tua ini memiliki insentif untuk memiliki anak-anak yang disabilitas ini. Kebanyakan orang tua memilih untuk tidak memiliki anak ini karena pertama mereka akan mendapatkan beban hidup yang sangat banyak dan mereka tahu anak itu akanlah menderita pada akhirnya. Sehingga kelahiran mereka adalah beban dari perekonomian Indonesia dunia dengan jumlah terhormat. Inilah alasan mengapa negara meningkatkan pangan dan pengetahuan makanan untuk ibu hamil agar risiko-risiko seperti ini dapat dicegah. Ini menunjukkan bahwa apabila kita memiliki kesempatan untuk mencegahnya sejak mereka masih berbentuk bahan-bahan kimia dan zigot yang belum memiliki pengetahuan akan dirinya sendiri, mengapa kita harus membiarkan risiko itu terjadi dan menyebabkan permasalahan dari anak ini sendiri, keluarganya, dan bagi negara yang akan terbebani di Dewan Terhormat. Saya bangga untuk mendukung mosi ini. Terima kasih. Ayo, jangan lupa POI. Ayo, diterima POI-nya. Tunggu dulu. Rubah background Zoom. Kok merah mukanya? Kayak di toilet. Kenapa? Iki jongkol ya. Kenapa malah kok mau ganti kenapa malah mukamu yang kena itu anunya? Oke, kita mulai. Belum ada timerku. Saya akan memulai pidato yang apik ini dalam 3, 2, 1. Jangan dulu mulai. Kenapa? Para pendapat sekali. Ya. Ada apa? Firman, dah mau respon Zoom-nya, Ben. Tunggu dulu. Kenapa ya? Kak Haikal, kasih kipas. Oke. Pantun. Pantun. Tidak bikin, Mak. Tim pemerintah jangan lupa kasih POI, woi. Dari POI-nya tim pemerintah ya. Siap. Diusahakan. Sudah nih Firman. Tunggu dulu, Firman. Ya. Oke, saya nulis lagi pada. Belum. Kenapa? Tunggu. Sudah tadi ku ACC. Oh, tapi kenapa? Sampai di ACC, Ben. Suruh ACC lagi, Ben. Ada nih. Oke. Udah. Ya bisa. Kalau begini kedengaran suaraku ya? Halo? Kecil sekali Kak Kecil sekali. Ya, masa saya harus pegang? Begini kedengaran? Iya. Lumayan. Oke. Belum PJ mulai tuh. Belum. Ada Mi?
Sudah bisa dimulai? Oke. Iya. Yo. Oke, round 3, 2, 1. Ada 2 klarifikasi yang akan saya lakukan sebagai pembicara kedua dari tim oposisi. Yang pertama adalah sebagai tim oposisi kami percaya bahwa debat ini terjadi dalam konteks orang tua yang sangat ingin membuat atau mempunyai anak. Klinik infertilisasi virtual IVF atau bayi tabung itu terjadi dengan merespon kebutuhan orang tua yang setelah lama tidak mempunyai anak dan mereka akan mempunyai anak. Berarti dalam kondisi seperti ini, mereka menerima segala bentuk anak yang akan terjadi dan akan mereka punya karena pilihannya hanya ada 2. Apakah mereka punya anak dengan potensi terjadi disabilitas kepada anak ini atau mereka tidak mempunyai anak sama sekali. Berarti yang bisa disimpulkan adalah orang tua ini adalah mereka yang hanya ingin mempunyai anak dan mereka akan mengambil segala resiko apapun. Semua argumen yang mengasumsikan kehidupan anak akan buruk itu tidak dapat terjadi kalau memang orang tua ini bersedia untuk misalnya menjaga anak tersebut dan memastikan kebahagiaan anak tersebut karena mereka sendiri yang sangat ingin mempunyai anak. 1. 2. Tim yang menang adalah tim yang bisa membuktikan sebagai klinik bayi tabung kebijakan apa yang paling menguntungkan bagi klinik tersebut. Saya akan membuktikan bahwa bagaimana kebijakan yang diambil oleh tim oposisi sangat menguntungkan klinik bayi tabung dan di mana kebijakan yang dipunyai oleh tim pemerintah juga merugikan bagi klinik bayi tabung. Respons saya akan diberikan di argumen tambahan saya. Tapi sebelum saya masuk ke argumen tambahan saya akan merekap kembali apa yang dibawakan oleh pembicara pertama saya. Yang pertama, pembicara pertama saya telah membuktikan bahwa secara prinsip keputusan terkait dilanjutkannya proses fertilisasi buatan terdapat pada otonomi keluarga. Hal ini yang tidak direspon oleh tim oposisi, tim pemerintah, di mana sebenarnya keluarga itu sebenarnya mempunyai hak penuh atas anak tersebut dan telah memikirkan apa yang akan terjadi pada anak tersebut. Sebelum itu bukankah ya silakan. Bukankah karena memang orang tua sedang berada dalam fase yang begitu desperate akan seorang anak, maka mereka tidak akan dapat menghasilkan keputusan objektif yang hanya dimiliki oleh klinik fertilitas tersebut? Itu sebenarnya akan saya jawab di argumen saya, tapi sedikit saja. Premis ini terjadi dengan asumsi bahwa disabilitas adalah hal yang lebih buruk daripada hal normal. Ini sangat berbahaya. Saya akan menjelaskan itu nanti. Tapi hal yang kedua yang berhasil dibuktikan oleh Hans adalah bahwa skema ini masih skema probabilitas. Kemungkinan besar atau kemungkinan anak ini lahir dengan sehat atau tanpa adanya perbedaan dalam bentuk fisik misalnya, itu bisa saja terjadi. Tim pemerintah tidak berhasil untuk merespon kondisi di mana hal ini dapat terjadi dan mengapa ketika ini terjadi, ini tidak apa-apa. Nah, selain dari itu, membuktikan bahwa probabilitas ini terjadi dan memberikan hak hidup kepada orang dan merasakan kebahagiaan dan kesempatan, itu adalah hal yang lebih penting daripada memutus semua rangkaian kesempatan dan kebahagiaan yang akan didapatkan orang ketika dia hidup di dunia, yang akan dilakukan oleh tim pemerintah dengan menghentikan hal ini. Makanya, atau oleh karena itu, tim oposisi hanya satu-satunya tim yang dapat membuktikan bahwa kami memberikan banyak sekali opsi dan posibilitas terhadap kebahagiaan seorang anak yang akan lahir terlepas dari kondisi apapun. Dan ini adalah tanggung jawab moral yang dimiliki oleh klinik bayi tabung dan tim pemerintah sama sekali tidak bisa merespon kenapa kebijakan moral tersebut, kewajiban moral tersebut adalah hal yang sama sekali tidak bisa dikejar atau tidak bisa diraih atau bisa diraih juga dalam sisi mereka. Teman-teman pendapat sekalian, ada satu argumen tambahan yang akan saya berikan dan mengapa argumen ini dapat memenangkan tim oposisi. Yang pertama, yaitu mengapa kebijakan ini dapat memberikan citra yang buruk bagi klinik in vitro. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah terkait karakteristik klinik yang melakukan IVF berdasarkan daerah dan mengapa kebijakan ini berbahaya. Ada 2 karakteristik wilayah, negara berkembang dan negara maju. Di negara maju, di mana narasi di dunia terhadap aborsi itu sebenarnya masih terpecah. Banyak orang-orang yang menganggap pro-life yang dimana orang harus dilahirkan. Meskipun banyak analisa ilmiah terkait apa sebenarnya life and kehidupan dan apa sebenarnya embrio yang hidup dan segala macam, tapi ini bahkan memberikan citra yang buruk karena ini membunuh bayi bahkan sebelum mereka hidup.
hal ini sama sekali memberikan citra buruk bagi klinik-klinik tersebut karena itu sangat tidak memberikan respons yang baik terhadap orang-orang atau terhadap dunia yang memang sedang berdebat terhadap hal ini. Apalagi di konteks kedua saya adalah negara-negara yang berkembang, yang di mana banyak sekali anggapan agama yang menganggap bahwa praktik-praktik seperti ini dipertanyakan kesohihannya misalnya. Tidak ada hadis yang membahas tentang hal ini, tentang membatalkan orang hanya dengan posibilitas disabilitas misalnya. Bagaimana respon terhadap hal-hal tersebut, tunggu sebentar, akan sangat-sangat berbahaya, apalagi di karakterisasi kedua di negara berkembang, adalah mereka menganggap proses ini adalah proses yang paling aman di mana praktik-praktik kehamilan dan pelahiran orang-orang di daerah-daerah berkembang sangatlah berbahaya dan ini adalah salah satunya cara yang aman. Menghentikan hal tersebut hanya karena disabilitas sangat membahayakan citra bagi klinik-klinik seperti ini karena mereka dianggap sangat tidak bisa untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan sebagai negara berkembang. Yang kedua, di narasi disabilitas. Maaf, waktunya habis. Beberapa yang telah menerima konsepsi aborsi, apapun kondisinya dan di negara apapun itu, sebenarnya tidak menerima alasan terkait pelaksanaan aborsi terhadap orang dengan potensi disabilitas. Kenapa? Karena mereka menganggap disabilitas sebagai orang yang nilainya lebih rendah daripada orang yang normal. Ini menyerang argumen pemerintah yang telah sangat jahat menganggap bahwa disabilitas adalah sebagai kekurangan dengan memberikan asumsi bahwa mereka akan hidup tersiksa ketika mereka telah lahir, mereka akan didiskriminasi, mereka akan dibully dan lain sebagainya macam. Yang dimana sebenarnya pada status quo mereka telah mendapatkan kehidupan yang respon yang sangat progresif dari masyarakat. Banyak yang telah menerima mereka baik dari segi kebijakan maupun dari segi penerimaan masyarakat secara moral dan di mana mereka berhak untuk hidup dan orang lebih memberikan simpati lebih besar ketika dia dalam kondisi yang disabilitas seperti itu. Alasan kedua, kenapa narasi ini penting dan kenapa ini membahayakan? Karena klinik sebagai institusi praktik saintifik dianggap gagal untuk menyebarkan narasi positif terhadap orang dengan disabilitas yang di mana sudah banyak penerimaan terhadap mereka. Mari membandingkan. Di sisi mereka, citra yang mereka takutkan hanyalah berkutat di keamanan seorang ibu dan bagaimana jika ibunya meninggal. Di sisi kami bisa membuktikan mengapa hal tersebut lebih kontekstual terhadap narasi yang terjadi, baik berdasarkan wilayah maupun terhadap narasi diskriminasi yang terjadi. Maka dari itu, tim oposisi berhak memenangkan debat ini. Terima kasih. Ya, debater selanjutnya. Nak lanjut pidato. Tunggu, ambil timer. Woi, Mei, sebelum kau mulai, kasih kurang-kurang itu, pakai kosakata bahasa Inggris semua. Kok paling banyak, nah? Yuk, Kak. Pakai kosakata. Iyo. Oh, kukira saya. Bukan. Ini, Mei, banyak kosakata bahasa Inggrisnya. Tunggu. Apalagi tentang kalau misalkan bilang kok problem, harm, bilang kok masalah, bilang kok saja bahaya. Iya betul, maksudnya kenapa Kak dikasih tuh mau kau latihan bahasa Indonesia, kok masih pakai bahasa Inggris sama mau? Okay, wait. Speech mulai dari 1, 2, 3. Sebelum saya masuk ke ranah argumentasi dan penutupan dari tim afirmasi, saya akan menjelaskan dua hal yang harus diluruskan dalam perdebatan pada hari ini. Yang pertama, saya tidak setuju dengan pendapat dari pembicara pertama dari tim oposisi bahwa konteks debatnya ialah bahwa si embrio tersebut belum dimasukkan ke dalam si ibu yang menjadi pasien dari klinik. Saya rasa ini bukanlah sebuah perdebatan yang penting karena pada ujungnya kemungkinan yang terjadi ialah pasti tentu akan berujung pada pemasukan embrio kepada tubuh sang ibu. Jadi menurut saya perdebatan tersebut tidak penting untuk dijelaskan oleh tim oposisi. Tetapi yang kedua, jika tim afirmasi dapat menjelaskan bahwa semua argumentasi mengenai moralitas klinik dan peran orang tua dapat dikonter oleh argumen kami bahwa ada alasan lain, yaitu ada sebuah
masalah dan ada sebuah bahaya yang jelas, kami rasa tim afirmasi dapat memenangkan perdebatan kali ini. Tetapi satu argumentasi yang ingin saya jatuhkan di tim oposisi, yaitu argumentasi mereka mengenai bahwa konsen dari sang orang tua, yaitu mereka sangat memiliki anak, sehingga ada hanya dua pilihan yang terjadi, yaitu tidak memiliki anak ataupun memiliki anak yang disabilitas. Itu sangat penting di debat ini. Saya rasa pilihan tersebut pada ujungnya pilihan tersebut dan konsen tersebut akan tidak berujung pada ketidakpastian dan akan berujung pada blurnya konsen dan bagaimana kondisi di masa depan. Karena pada debat yang akan terjadi di tim oposisi ialah semua konsen dan bagaimana visi mereka menjadi orang tua yang baik itu terletak pada bagaimana realitasnya di masa depan yang akan terjadi. Saya rasa perdebatan mengenai realitas di masa depan kemudian akan sangat tergantung kepada kondisi di masa depan, dan itulah yang tidak dapat menjadi poin kemenangan oleh tim oposisi. Ya. Ini kan perspektifnya sebagai klinik. Jadi bagaimana interest yang paling bagus untuk klinik itu yang akan dilakukan. Apapun pilihan yang akan dilakukan sebagai orang tua adalah hak orang tua. Tapi bagaimana menjaga citra adalah hal yang terpenting. Bagaimana respon itu? Siap, terima kasih. Sebentar saya akan jelaskan di isu justifikasi. Sebelum itu, saya rasa penjelasan mengenai pilihan tersebut akan dapat kami jelaskan mengenai bagaimana moralitas sebagai sebuah klinik akan lebih benar di tim pemerintah. Ada dua isu di perdebatan kali ini. Yang pertama mengenai justifikasi, apakah hal ini dapat dilakukan sebagai klinik fertilitas, apa moralitasnya dan bagaimana nilai dari tindakan si klinik tersebut, dan yang kedua apa implikasinya, bagaimana nilai kehidupan dan masyarakat dapat memberikan sebuah nilai yang lebih baik pada tindakan tersebut dan kasus seperti ini. Ada dua dasar argumentasi dari tim oposisi. Yang pertama, mereka menjelaskan bahwa mereka memiliki banyak sekali pengorbanan, ada keuangan, ada organ yang telah dikorbankan, ada jangka panjang, dan ada probabilitas yang kemungkinan terjadi. Ya, saya setuju dengan ada pengorbanan yang banyak di antara tindakan-tindakan infertilitas tersebut. Tapi saya rasa ada problem ataupun ada kebahayaan yang lebih jelas yang dapat ditunjukkan oleh sang klinik. Saya rasa moralitas dari sebuah klinik yang dapatlah mematahkan argumentasi konsen dan juga persetujuan dari sang orang tua yang memiliki suatu konsen bahwa mereka dapat meluruskan dan dapat menuruskan kehidupan dari sang anak dan sang orang tua, itulah yang seharusnya dapat dipatahkan oleh informasi dan juga pengetahuan yang dapat dimiliki dan lebih jelas diketahui oleh sang klinik. Saya rasa moralitas di klinik itu lebih besar karena mereka memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi bahwa ada kebahayaan-kebahayaan yang lebih jelas yang akan didapatkan si kehidupan kedua orang tua tersebut dan juga si anak. Jadi saya rasa mengenai otonomi kedua pasangan dan juga pengorbanan tersebut juga dapat dipatahkan di tim pemerintah. Tapi yang kedua, mereka mengatakan bahwa sebagai klinik mereka memiliki beban moral untuk melayani pasien mereka, untuk memiliki kode etik. Kami rasa beban moral klinik lebih besar jika membicarakan mereka hidup dengan hasil yang tidak jelas dari penelitian yang terjadi. Saya rasa sebuah klinik bukanlah sebuah klinik yang sangat rendah penelitiannya ataupun memiliki kapasitas yang tidak jelas sehingga mereka mampu mengidentifikasi bahwa ada problem di depan, ada problem mungkin 2 bulan atau 3 bulan yang dapat memberikan efek yang buruk kepada si ibu dan si anak. Jadi saya rasa tim oposisi harus menjelaskan mengapa hal ini dapat mereka pertahankan. Lalu yang terakhir, mereka mengatakan bahwa ada citra klinik dan ada karakteristik negara-negara berdasarkan ideologi yang mungkin pro kehidupan. Saya rasa perdebatan hal ini bukanlah hal penting karena ada problematika yang lebih jelas yang dihadapi oleh sang klinik. Jadi saya rasa untuk mengenai moralitas, nilai moralitas dan argumentasi mengenai moralitas, saya rasa klinik sebagai seseorang yang memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi dan memiliki informasi yang jelas dan dapat menghentikan problem-problem tersebut lebih jelas di tim afirmasi. Tetapi yang paling penting di argumen moralitas ini ialah justifikasi mengenai prinsip moralitas mengenai embrio yang dipertahankan oleh tim oposisi. Jikalaupun tim oposisi mengatakan bahwa sang orang tua tetap memiliki konsen informasi dan tendensi disabilitas tersebut untuk hidup
Tetapi saya rasa secara moral, klinik fertilitas harus menyetujui dan mengikuti kemauan sang orang tua. Kami rasa argumen konsen dan moralitas tersebut dapat dipatahkan dengan dua. Satu, bahwa konsen dari orang tua tidak dapat dikonsiderasikan dan dapat dikesampingkan. Kenapa? Mereka tidak memiliki informasi yang mereka mengesampingkan informasi yang telah jelas yang akan terjadi di masa depan. Di sisi kami telah memiliki informasi akan berdasarkan penelitian dan problem apa yang akan terjadi di depannya, dan ini sudah jelas dibuktikan di klinik. Konsen orang tua akan persetujuan implikasi ke depannya hanya imajinatif dan sangat berdasar pada bagaimana realita kehidupan di masa depan. Realisasinya ada pada ketika anak tersebut telah lahir dan hidup, dan kami rasa konsen orang tua sangat tidak dapat dipegang jika hanya akan disandarkan kepada masa depan. Tetapi yang kedua, moralitas dari segi embrio dan fetus, perlu Dewan Juri yang terhormat ketahui bahwa hak dan moralitas embrio tidak dapat dihitung dari perwakilan orang tua saja. Mengapa? Karena parameter moralitas dan hak seperti yang dikatakan oleh Ica, bahwa seseorang itu dapat memiliki moralitas dan hak status untuk mempertahankan kehidupan itu ialah jika mereka memiliki suatu kognitif dan kapabilitas untuk memiliki hal untuk hidup. Saya rasa embrio belum memiliki kognisi dan kognitif untuk mempertahankan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa penghentian kehidupan embrio dapat dilakukan secara moral. Jadi hal yang paling penting saya rasa tendensi disabilitas tersebut dapat dipegang oleh tim afirmasi, dan saya rasa tim oposisi tidak dapat menjelaskan hal tersebut, mengapa hal tersebut dapat dipertahankan. Terima kasih. Jangan lupa POI. Jangan lupa POI ya. Siapa belum pernah kasih POI? Iksan, Mei, belum pernah kasih POI ke oposisi? Saya belum kayaknya. Belum. Ya kau, sebentar. Yo, whoever kasih POI ke Firman sebentar. Halo, kedengaran Kak? Iya, Kak. Jelas. Out and Yo, clear. Oke. Gimana? Mulai 3, 2, 1. Saya akan mendiskusikan dua hal pada pidato kali ini. Pertama, prinsip kehidupan, dan dua, dampak terhadap klinik. Semua respon untuk tim pemerintah akan saya masukkan. Pertama, prinsip kehidupan. Menurut tim pemerintah, ada beberapa alasan kenapa ini bukanlah suatu kehidupan yang valid dan tidak perlu diberikan suatu kepentingan, karena embrio belum hidup dan hak hidup adalah ketika sudah ada esensi hidup. Kita setuju mereka belum hidup, tetapi yang kita tekankan adalah kualitas hidup dan potensi yang dapat mereka dapatkan di masa depan oleh anak difabel. Ini jauh lebih besar nilai utilitasnya, dan hidup tersebut itu tetap dapat mendapatkan kesenangan, dan tetap dapat menjadi penting bagi orang-orang yang menginginkannya, dan orang tua yang telah mengerti bahwa ini keputusan yang telah mereka ambil berdasarkan beberapa konsiderasi. Tim pemerintah mencoba menjelaskan, ada beberapa alasan ketika mereka hidupnya tidak akan baik, seperti akan ada bullying, tidak bisa hidup normal pada masa depan, dan tidak bisa sukses, dan selalu memikirkan tidak bisa jalan, dan lain-lain. Menurut saya, Hans telah merespon ini dengan baik, telah menjelaskan bahwa banyak support system pada status quo kali ini. Banyak sekali institusi yang memberikan banyak sekali dukungan. Pertama, contohnya sekolah untuk orang difabel. Kedua, banyak sekali organisasi yang memberikan tempat khusus untuk mereka dapat membangun komunitas. Ketiga, adanya memang suatu sokongan yang diberikan secara spesifik bagi anak-anak dan keluarga yang datang dan memiliki latar belakang difabilitas. Keempat, banyak sekali fasilitas yang memberikan memang khusus tempat bagi orang-orang disabilitas untuk dapat melakukan hal tersebut. Dan kelima, tidak ada sama sekali sekarang naratif yang memberikan diskriminasi terhadap mereka. Ini bukan orang-orang minoritas yang ada yang sebenarnya banyak sekali masalah kultural yang diberikan terhadap mereka. Menurut saya, banyak sekali orang yang dapat memberikan perhatian lebih terhadap orang difabilitas, karena difabilitas ini dapat terjadi di semua kalangan komunitas, biarpun orang kaya, biarpun orang miskin. 5 alasan sistematis ini tidak ada respon sama sekali dari tim pemerintah. Saya ingin para juri untuk melihat catatan kalian dengan seksama. Argumen yang mereka katakan cuma ada bullying dan hidup susah
tanpa menganalisa dan memberikan sama sekali penggambaran apa saja kondisi tersebut yang mereka hadapi, ini tidak dapat sebenarnya diselesaikan oleh alternatif yang kita berikan para juri. Menurut kami perbandingan ini sangat jelas. Penggambaran kami ini sangat sistematis dan sangat jelas dibandingkan oleh tim pemerintah yang sama sekali cuma premis kosong, tidak ada penjelasan sama sekali. Kita telah menjelaskan detail ini secara jelas dan kita telah memberikan banyak sekali contoh kenapa ini banyak. Bentar. Jadi menurut saya pembandingan pertama jelas. Kedua juga kita menjelaskan jika ini mengenai bagaimana orang tua mencoba untuk mengedukasi anak mereka, ekspektasinya juga ini fleksibel dan berbeda. Orang-orang atau anak-anak yang lain tidak membuat suatu nuansa di mana orang tua yang memiliki anak disabilitas harus mengedukasi mereka setinggi orang-orang yang normal, para hadirin. Jadi saya ingin para hadirin dan juri memperhatikan bahwa hal ini tidak memberikan juga banyaknya dorongan tekanan bagi orang-orang untuk hidup yang sama seperti orang tersebut. Nah, skenario terburuk. Kita juga mengambil skenario di mana jika individu ini sebenarnya memiliki kondisi di mana mungkin dia tidak dapat mengakses hal-hal yang kita telah jelaskan di pidato pertama dan pidato kedua. Biarpun ini terjadi, ada dua alasan mengapa hidup telah lebih penting dibandingkan tidak hidup sama sekali. Pertama, karena setidaknya mereka dapat merasakan kesempatan hidup dan merasakan kesenangan kecil yang dapat dirasakan di dunia oposisi. Biarpun semua dunia ini tidak memperhatikan terhadap mereka, tetapi kasih sayang orang tua mereka yang telah dapat memberikan mereka kasih sayang setiap hari dan memberikan mereka emotional support setiap hari di rumah mereka, ini ini lebih penting dibandingkan jika mereka tidak dapat merasakan kesenangan yang dapat dirasakan ketika mereka tidak hidup. Ini penting untuk dua hal. Pertama, untuk anak yang tidak dapat hidup di dunia mereka, atau kedua, orang tua yang terpaksa tidak punya anak sama sekali karena kemampuan mereka untuk membuat anak, ini hanya di konteks di mana mereka cuma dapat melakukan di kondisi di mana hanya dapat membuat anak yang sebenarnya hanya dapat menjadi disabilitas. Ini banyak terjadi pada current status quo, yaitu di mana banyak orang tua yang hanya dapat memiliki keturunan yang cuma dapat memiliki karakteristik autisme atau memiliki karakteristik yang difabilitas dan mereka tidak subur. Ini alternatifnya adalah mereka cuma dapat melalui bayi tabung dan anak mereka hanya harus selalu disabilitas. Mereka tidak punya alternatif sama sekali di dunia kalian karena mereka tidak dapat diberikan kesempatan dan mereka tidak dapat melakukan ini secara natural. Dua skenario terburuk. Ini keputusan orang tua yang telah siap untuk menghadapi masalah ini. Tim pemerintah tidak pernah menjelaskan kenapa ini tidak penting. Mereka cuma dapat menjelaskan bahwa keputusan ini tidak rasional. 3 respon. Pertama, kalau masalahnya mereka tidak dapat mengetahui bahwa ini informasi yang betul, pertama, berikan mereka informasi tersebut. Ketika orang ingin mendatangi klinik tersebut, mereka diberikan banyak sekali informasi, banyak sekali konsultasi terhadap dokter tentang apa saja pro dan kon ketika mereka mencoba untuk melakukan fertilasi tersebut. Tapi kedua, keputusan ini besar. Semua orang ketika membuat anak, mereka mempunyai banyak sekali rasionalitas untuk memperhatikan apa yang mereka akan hadapi di masa depan. Dan terakhir, klinik memberikan banyak sekali info dan sokongan ketika mereka melakukan hal tersebut. Seperti akan ada training, seperti ada banyak sekali mereka membantu ketika secara dana dan secara emosional tentang bagaimana mereka harus penting melakukan hal tersebut. Secara kesimpulan, ini penting sebagai klinik tersebut untuk memberikan kesenangan maksimal kepada orang-orang ketika mereka ingin memberikan jasa tersebut terhadap customer mereka, para hadirin. Ini penting karena pada komparatif pertama, kita harus menjelaskan di dunia mana anak tersebut dapat hidup dengan maksimal, bukan cuma anaknya, tetapi juga terhadap orang tuanya. Dan ini bukan terhadap orang-orang yang tidak ingin memiliki anaknya. Karena mereka tidak ingin memiliki anaknya, mereka bisa aborsi. Tapi di dunia mereka, tidak ada sama sekali kesempatan bagi orang-orang yang ingin memiliki anak tersebut pada saat pertama. Ya. Lalu apakah alternatif yang ada di tim oposisi hanyakah kehidupan mengenai memiliki kehidupan atau disabilitas, lalu bagaimana ide dan narasi tentang anak angkat di tim oposisi, apakah ada alternatif tersebut? Saya rasa tim oposisi tidak memperhatikan mengenai ide tersebut. Ini tidak penting karena pertama, emotional bonding terhadap anak yang kita lahirkan sendiri beda ketika anak angkat. Ini berbeda. Kedua, dampak terhadap klinik. Ini licik sebenarnya untuk tim pemerintah bilang ini tidak penting karena lebih penting tentang bagaimana kehidupan anaknya di masa depan yang tidak akan baik. Tapi tidak ada alasan sama sekali kenapa ini tidak penting. Walaupun ini berdasarkan komparatif pertama, kita juga menang komparatif pertama. Tapi kedua, kenapa ini penting dampak terhadap klinik? Karena ketika image klinik menjadi jelek, riset mereka akan menjadi tidak dapat bagus karena uang tidak dapat masuk dan orang-orang takut untuk engage terhadap klinik tersebut.
Nah, government menjelaskan kalau tanggung jawab untuk memberikan produk normal, artinya ini penting bagi mereka untuk memberikan banyak sekali jasa terhadap mereka. Kita memang benar, ini jasanya yang terbaik. Tapi bagaimana jika para customer menginginkan agar anak mereka, biarpun autis, biarpun disabilitas, tetap mereka inginkan. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana mereka dapat tetap melakukan suatu operasi jasa mereka, biarpun ketika orang-orang tersebut mau melakukan hal tersebut. Tim government tidak pernah sama sekali merespon bagaimana cipta hal tersebut, dan cuma mau untuk membuat kenapa hal ini tidak penting. Jadi semua argumen Haikal relevan dan tidak respon sama sekali, cuma menjelaskan kenapa tidak penting, tetapi tidak ada sama sekali menjelaskan alasan kenapa ini tidak penting. Jadi tidak ada waktu. Jadi menurut saya, biarpun poin kedua kita jauh menang. Terima kasih. Mei kasih mati dulu recordingnya. Oke, Kak.